Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, Tuhan melihat hati. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Kita baca sampai seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita lengkap di ayat yang keempat. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia ke kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetar, berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ayat 5, jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguruskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wow. Samuel melihat Eliab pada saat itu langsung terkagum. Wow, badannya gede, perawakannya besar. Wah, ini berdiri orang yang diurapi Tuhan. Wow, tapi dengar baik-baik, baca terus di ayat yang ketujuh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Wow, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan melihat hati. Wah, Tuhan bilang sama Samuel, aku nggak lihat parasnya, tapi aku melihat kedalaman hatinya. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, ini bicara mata Tuhan sangat fokus ke arah dalam. Tuhan gak berurusan dengan keadaan luar setiap kita, dimana Tuhan mau berurusan dengan keadaan dalam setiap kita, yaitu hati setiap kita. Kalau hati kita benar, kalau hati kita murni, hati kita benar-benar sudah dibereskan, maka itu akan berdampak kepada penampilan luar setiap kita. Nah, banyak orang berbicara penampilan luar, yaitu penampilan yang keren mungkin, yang cantik, yang gagah. It's okay, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi penampilan luar yang Tuhan mau katakan buat setiap kita, ini adalah tindakan-tindakan dan perlakuan setiap kita ketika hati kita benar dan hati kita murni di hadapan Tuhan. Maka orang yang murni hatinya pasti akan berbuat hal-hal yang terang, akan berbuat hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan sangat melihat hati setiap kita. Tuhan melihat kedalaman setiap kita. Tapi kebanyakan kita selalu ngurusin apa yang ada di luar setiap kita, ngurusin apa yang nampak buat orang lain. Tapi kebanyakan orang nggak ngurusin hatinya, bagaimana memperbaiki hatinya, bagaimana memperbaiki hidupnya supaya hatinya menyenangkan hati Tuhan. Makanya banyak orang berbondong-bondong mungkin merubah dirinya
untuk semakin ganteng, semakin keren, keadaan luarnya tampilannya bagus, supaya orang lihat dan orang bisa terima dan orang puji, wow, kamu keren. Tapi di sini saya sangat tersentuh sekali ketika Tuhan bilang pada Samuel, Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jangan hanya sibuk kita mengurusin penampilan luar kita. Kita merubah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan kasih kuping, kita maunya kuping kita ubah. Kupingnya kegedean, kita kecilin dikit. Aku mau merubah hidung saya terlalu besar, mau dikecilin sedikit biar lebih keren gitu, biar lebih mantap. Oh Tuhan, mata saya agak sipit ya, coba saya akan besarin dikit. Manusia berusaha untuk apa? Supaya diterima orang, supaya dapat pujian dari orang, supaya dapat aplaus dari orang. Tetapi manusia tidak memperhatikan hatinya, di mana Tuhan yang kasih aplaus. Supaya hati kita benar, hati kita murni di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya belajar untuk bisa mengucap syukur dengan keberadaan saudara hari ini, itu sangat-sangat haleluya dan puji Tuhan. Karena apa? Karena kamu berharga di mata Tuhan. Walaupun hidungmu pesek, Tuhan sayang kamu. Walaupun matamu sipit, walaupun mungkin matamu belok, Tuhan mencintai kamu. Walaupun rambut kamu keriting, walaupun rambut kamu lurus, walaupun keadaan apapun saudara, Tuhan sangat menyayangi saudara. Tapi Tuhan tidak melihat penampilan luar setiap kita, tapi Tuhan berurusan dengan hati setiap kita. Tuhan sangat berurusan dengan kedalaman setiap kita. Mata Tuhan yang tajam melihat kedalaman hati setiap kita. Kita kelihatan bagus di luar, tetapi hati kita busuk di hadapan Tuhan. Buat apa? Karena sesungguhnya tampilan luar ini cuma sementara. Tampilan luar ini cuma sesaat. Tetapi yang ada di dalam ini akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, di mana seharusnya saudara dan saya harus menghiasi hati setiap kita dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, karena Tuhan tidak melihat perawakan kita, keadaan luar setiap kita, tapi Tuhan sangat concern untuk melihat kedalaman setiap kita, yaitu hati kita. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buat apa penampilan kita keren, penampilan kita bagus, penampilan kita rasanya tuh wow, dilihat orang, kamu luar biasa, tetapi hati kita menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, menyimpan banyak sampah ada di hati setiap kita. Tuhan sangat berurusan dengan yang namanya hati setiap kita. Biarlah setiap kita memperbaiki hati setiap kita. Yuk, setiap kita memiliki hati yang murni, hati yang jujur, hati yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga keadaan luar itu akan mengikuti. Bukan berarti kita nggak boleh cantik, nggak boleh ke salon. Ya ke salon lah, tampil cantik, tampil baik. Tetapi yang Tuhan mau fokuskan yaitu berurusan dengan hatimu terlebih dahulu. Tuhan nggak berurusan dengan keadaan luarmu dahulu, tapi Tuhan berurusan dengan hatimu yang ada di dalam, yang seharusnya setiap kita harus fokus dan bereskan apa yang ada di dalam setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, menguatkan setiap kita, menyadarkan setiap kita betapa pentingnya kita menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan gak melihat perawakanmu, Tuhan gak melihat parasmu,
Apapun keadaanmu, apapun tampilanmu, Tuhan sayang dan sangat mencintai kamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kami apa adanya. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Betapa Engkau mencintai kami apa adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini menolong kami, mengubah setiap kami. Bukan kami hanya sibuk ngurusin keadaan luar kami untuk supaya kami diterima orang, untuk supaya kami dapat aplaus dari orang, tapi kami juga sibuk untuk mengurus hati kami, membereskan hati kami, sehingga Tuhan memberikan tepuk tangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus, untuk kami semakin berubah seperti Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.